Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini kembali kami menyapa di Majelis Yas'alunaka Islam Solusi Kehidupan bersama Syekhuna Syekh Surahman Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya mengucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah menyampaikan pertanyaan. Dalam hal ini mahasiswa-mahasiswi UIN Bandung yang telah menyampaikan pertanyaan, mudah-mudahan menjadi asbab ilmu kita bersama. Langsung saja pertanyaan yang pertama, ya, apa hukumnya bagi orang sakit yang tetap memaksakan untuk puasa sunnah? Apakah ini termasuk kezaliman terhadap diri sendiri atau tidak? Ya, dalam hadis Bukhari itu disebutkan satu peristiwa ketika panas ya yang sangat menyengat, kemudian ada beberapa sahabat itu melakukan perjalanan puasa, ya kan, puasa bukan puasa sunat, ini puasa biasa wajib, ya kan. Cuma karena apa, panas begitu, sebagian sahabat itu minumlah begitu kan, karena berat, ya kan. Ada yang lain itu memaksakan diri, tidak berbuka. Rasulullah SAW itu ya membolehkan itu kan, dalam keadaan apa, udhur, kan, itu udhur syar'i. Tapi ada yang dia sudah kepayahan gitu kan, dia memaksakan diri kan, sampai dia pingsan, saking panas, kehausan. Iya. Ya dipujikan oleh yang lain tuh, oh ini betul-betul apa, menjaga mujahadah atau apa. Rasulullah menegur, bukan, dia itu qad aso Abul Qasim, dia sudah maksiat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, al-usah, ya kan, orang-orang yang maksiat itu qatalu, ya kan, Allah akan melaknatnya kan begitu. Hum usah qatalu, gitu kan. Itu jadi hal yang demikian itu justru karena Allah kan mempunyai kullu syai'in indahu bimiqdar, segala sesuatu itu ada kadarnya. Tuh. Ya, memberikan tugas, memberikan keringanan, memberikan kewajiban, itu tentu saja bimiqdar. Ada kadarnya. Ya, makanya ulama itu menyebutkan la taklifa bima la yutaqu. Tidak ada taklif dalam agama itu di luar batas kemampuan. Gitu, kan. Makanya ketika satu taklif itu berat, maka ada rukhsah. Nah, di situ kan rukhsah itu karena muraat, ya, kemampuan orang, ya, baik dalam sholat, dalam puasa maupun dalam haji kan begitu, ada rukhsah. Amal apa badani, amal mali, itu kan ada rukhsah. Nah, orang yang seperti tadi itu kan tidak menerima rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi situlah maksiatnya. Seolah-olah dia itu lebih kuat gitu daripada ya miqdar yang Allah tentukan. Nah, di situ ya kurang ajarnya kan di situ. Ya. Itu ya maksiat, itu jelas. Maksiat. Ya. Aso Abul Qasim, kan, ya, itu sudah maksiat kepada Rasulullah SAW. Apalagi kalau puasanya puasa sunnah. Puasa sunat itu kan lebih leluasa, ya kan. Dalam puasa wajib itu saja kan, man kana maridon aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra fa'aftara, dia boleh buka, fa'iddatun lalu diganti.
di hari yang lain. Itu puasa wajib kan, apalagi puasa sunat. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas pencerahannya ya. Pertanyaan berikutnya, bagaimana cara kita menyeimbangkan ambisi untuk sukses dengan rasa syukur dan qanaah agar tidak terjebak pada keserakahan? Menyeimbangkan ya. Ya, kita harus memantapkan bahwa al-kullu min indillah. Semuanya dari Allah. Baik ketika kita bersyukur itu lillah kan, atau ketika kita melakukan kekurangan lalu istighfar juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu dalam posisi apapun ya. Al-kullu min indillah. Maka ya ketika ada semangat lalu berhasil ya kan, hamasa itu juga min indillah ya kan. Ada kondisi di mana kita ada kurang semangat juga ya kan, itu adalah ya hakikatnya min indillah juga kan. Sehingga kekuasaan dan kekuatan itu kan ketika Allah kurangi lalu sehingga dia kurang, kinerjanya kurang, ya udah maka di situ ya istighfar, i'tidar istighfar ya kan. Istighfar juga kepada Allah. Kenapa istighfar? Ya agar apa yang kurang itu ya dikembalikan ya kepada musyari, yaitu Allah Subhanahu wa taala kan. Jadi kalau ya kita mantap bahwa segala sesuatu itu ya dari Allah Subhanahu wa taala, oleh Allah dan kepada Allah Subhanahu wa taala, di situ akan terjaga ya apa namanya psikologis ya semangat seseorang itu ya. Ketika berhasil tidak gurur ya, tidak berlebihan. Ketika kurang berhasil tidak ya'as, tidak putus asa begitu kan. Iya. Jadi ya karena bahkan ada aliran tauhid itu kan, kita ini bagaikan sesuatu yang hanya digerakkan saja oleh Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Walaupun Ahlus Sunnah kan tidak begitu kan. Kalau Jabariyah kan begitu. Jabariyah ya kita ini kayak dipaksa apa ya apa saja begitu kan ya. Tapi kalau Ahlus Sunnah kan ya kita ada ikhtiar, ada mujahadah di situ kan. Tapi ya kita keberhasilan itu tidak diyakini itu adalah hasil mujahadah kita, tapi hasil taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menumbuhkan keyakinan bahwa Allah benar-benar mengampuni saat kita benar-benar memohon ampun dan meminta rahmatnya? Terkait keyakinan. Ya, ada dalam ayatullah walatai asu min rauhillah innahu la yayasu min rauhillah illal qaumul fasikun atau illal qaumul kafirun, ya kan. Jadi janganlah kalian apa namanya putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala itu kan. Sebab keputusasaan itu adalah kadar ya kekufuran kita. Justru dengan semangat itu ada kesyukuran kita, baina syukri wal kufri. Ya ketika kita ada yas itu di situ ada miqdarul ingkar wal kufr. Begitu. Jadi karena ya jangankan ya sikap iman kepada Allah dan kita tafwid kepadanya, kepada dokter saja, dokter spesialis atau dokter ahli ya, kalau pasien itu kurang percaya gitu ya, dokter itu obatnya enggak ini ya mempan dan dokternya kurang semangat kan, merasa diragukan ya begitu. Ya. Apalagi sama Allah, apalagi ya
obat itu, dawa itu dari Allah Subhanahu wa taala, syifa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Ya. Pertanyaan berikutnya, jika hukum yang berlaku ternyata tidak adil, apakah kita wajib tetap menantinya demi keteraturan atau melanggarnya demi menegakkan keadilan? Mana yang lebih utama? Rasa tidak adil. Kewajiban itu ada marotibnya kan. Kita melaksanakan kewajiban itu al-amru bil ma'ruf atau melakukan sunatan itu kan perintah Allah, ya kan. Lalu ketika ada kemunkaran, an-nahyu anil munkar, itu juga marotib, ya kan. Bil lisan, ya, bil yad dan bil qalb, kan begitu marotibnya, ya kan. Sampai bisilah, ya kan, nahyu anil munkar itu kan. Di sini bagaimana kalau dalam satu situasi hukumnya rasa tidak adil, apakah kita tetap taat atau melanggar? Menegakkan keadilan itu iqamatul adli kan wajib, ya kan. Kewajiban kepada sesama, kewajiban kepada Allah, ya kan. Ya tidak boleh melanggar hak-hak sesama, itu kan, itu zulm kan. Zulm itu kan lebih berat. Zulumat yaumil qiyamah, berat gitu kan, di dunia dan di akhirat itu. Jadi ketidakadilan itu adalah bentuk daripada kezaliman. Ya harus ditolak, jelas kan. Bahkan diperangi kezaliman itu kan. Nah, ini konteksnya gimana nih? Ya ikut ketidakadilan ataupun melanggar ya, dengan aturan itu. Nah, di situ kan ada azimah dan rukhsah. Azimah itu aslul wujub, itu kan, kewajiban yang ya standar utama mesti, ya. Tapi ada takhsis, ada tarkhis, ya, meringankan, itu rukhsah namanya. Diberikan keringan ketika satu kewajiban itu berat, ya, melebihi kemampuan, ya kan. Dan Allah sudah mengetahui bahwa batasnya di situ, makanya di situ ada rukhsah, ya kan, baik dalam kewajiban maupun dalam ya memerangi kemunkaran, itu kan. Jadi ada keringanan, ya kan. Makanya ulama tidak boleh menolak kemunkaran itu bima huwa ankar, iya kan. La yunkarul munkar bima huwa ankar. Tidak boleh kemunkaran itu diinkari dengan diperhitungkan akan justru lebih berat, gitu kan. Mungkin karena kondisinya kita lemah dan kemungkaran itu lebih kuat, lebih besar, gitu kan. Harus dihitung. Betul. Dihitung kan. Dihitung ketika dimusyawarahkan, ketika diistihor, oh ini berat, ya kan. Itu dilarang oleh para ulama, tidak boleh menolak kemunkaran itu bima yuaddi ila ma huwa ankar, dengan yang akan membawa kepada kemungkaran yang lebih. Itu kan, itu sudah menjadi kesepakatan ulama dalam bab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ya, al-amru bil ma'ruf juga dengan cara-cara yang tidak membawa kepada ya kemunkaran. Karena misalnya terlalu semangat mengajak pada yang ma'ruf itu, ya objek itu merasa
terzolimi begitu kan, sehingga tidak efektif jadinya amar ma'rufnya itu, malah mengakibatkan penolakan jadinya munkar. Betul. Nah itu tidak boleh itu kan. Justru amar ma'ruf itu harusnya memperluas kema'rufan. Betul. Asalnya objek-objek yang kita ajak itu lingkupnya kecil, tapi dengan tata cara bil hikmah wal mau'izatil hasanah itu kan, sehingga makin meluas begitu kan. Kan dakwah itu bagian daripada al-amri bil ma'ruf ya. Dan juga bagiannya adalah an-nahyu 'anil munkar. Begitu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya, ayah saya seorang pemimpin yang sangat baik untuk masyarakatnya, tapi tidak bisa saya rasakan kebaikannya untuk saya. Karena seringkali tanggung jawabnya kepada masyarakat menyita waktu yang seharusnya ia berikan untuk saya. Apakah pengorbanan keluarga demi kepentingan masyarakat adalah harga yang pantas dibayar oleh seorang pemimpin? Ada dialog ya antara Rasulullah SAW dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah bertanya apa namanya ibadah yang paling afdol, ya kan? Ya, apakah puasa? Ya kan? Oh jelas itu kan. Tapi mardudnya yaitu hasil daripada puasa itu untuk dirimu saja, ya kan? Apakah sholat? Ya itu juga bagus, apalagi sholatul lail kan. Tapi itu untuk dirimu saja atau keluargamu. Ya. Terus pertanyaan-pertanyaan. Lalu apa itu yang paling afdol? Adalah sedekah, ya kan? Sedekah ya pada dzawil hajatil malhub, itu akan disebut. Pada sedekah pada orang yang keperluannya mendesak begitu, berat ya kan. Nah itu. Jadi sedekah ya. Jadi luar biasa sedekah itu. Itu afdalul ibadat, itu adalah sedekah lidzawil hajatil malhuf. Dia ya mungkin kalau sekarang itu bukan hanya fakir, ya, bukan hanya miskin, tapi fakir ya kan, kemiskinannya ekstrim ya begitu ya kan, ekstrim ya kan, istilahnya kan begitu, ekstrim, kemiskinan yang ekstrim. Nah itu ya kan, itu adalah yang paling afdol itu kan. Sebab di situ ada ibadah maliyah, dia bertadhiyah dengan hartanya kan. Ibadatil fursoh, ada kesempatan dia untuk memanfaatkan hartanya begitu kelebihannya, tapi dia tidak gunakan kan, dia bertadhiyah juga kan. Lalu ya tentu saja dia memberikan taisir, kemudahan kepada saudaranya yang prioritas ya. Al-dawil hajatil malhub istilahnya. Jadi bahasa sekarang mungkin yang ya kemiskinan yang ekstrim lah kayak begitu.